Sejarah terbentuknya negara Inggris. Kami membaginya menjadi 3 periode. Yang pertama adalah masa awal dan invasi bangsa Jermanik sebelum abad ke-10. Inggris awalnya didirikan oleh suku Celtic yang hidup dalam komunitas kecil dengan tradisi spiritual dan pertanian. Pada tahun 43 Masehi, Kekaisaran Romawi menduduki Britania dan membawa infrastruktur modern seperti jalan dan kota. Namun, mereka meninggalkan wilayah ini pada abad kelima akibat runtuhnya kekuasaan. Setelah itu, bangsa Jermanik bermigrasi ke Britania. Mereka membentuk kerajaan-kerajaan kecil yang disebut sebagai heptarki. Era ini juga menyaksikan konflik dengan suku Viking yang mempengaruhi perkembangan budaya dan politik di wilayah tersebut. Pada akhir periode ini, muncul tokoh seperti Alfred the Great yang mulai menyatukan kerajaan-kerajaan kecil. Periode kedua adalah penyatuan Inggris dan penaklukan Norman pada abad ke-10 hingga ke-11. Proses penyatuan Inggris dimulai di bawah Raja Alfred the Great yang melawan Viking dan memperkuat Wessex. Pada tahun 924, cucu Alfred the King berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil menjadi satu kerajaan Inggris. Penyatuan ini menciptakan identitas nasional awal. Pada tahun 1066, Inggris mengalami perubahan besar dengan penaklukan Norman. William, sang penakluk dari Normandia, menaklukkan Inggris dalam pertempuran Hastings. Ia memperkenalkan sistem feodalisme dan membawa pengaruh budaya Norman yang memperkaya perkembangan bahasa Inggris modern. Dan yang terakhir adalah era modern dan terbentuknya Kerajaan Britania Raya pada tahun 1500-an hingga 1707. Pada abad ke-16, Inggris mengalami reformasi agama besar-besaran di bawah Raja Henry ke-8. Ia memisahkan Inggris dari Gereja Katolik Roma dan mendirikan Gereja Anglikan. Di bawah pemerintahan Ratu Elizabeth pertama, Inggris mencapai masa keemasan dengan kebangkitan seni, sastra, dan ekspansi maritim. Pada tahun 1707, Inggris dan Skotlandia bersatu menjadi Kerajaan Britania Raya melalui Act of Union. Persatuan ini mengukuhkan posisi Britania Raya sebagai kekuatan global dengan pengaruh besar dalam kolonialisme, perdagangan, dan revolusi industri. Batas wilayah negara Inggris. Pertama, batas wilayah darat. Di sebelah utara, Inggris berbatasan dengan Skotlandia sepanjang perbatasan darat sejauh sekitar 96 km atau 60 mil. Perbatasan ini membentang dari wilayah Sungai Tyne di pantai timur hingga ke Solfeard di pantai barat. Sedangkan batas wilayah darat di sebelah barat, Inggris berbatasan dengan Wales sepanjang sekitar 257 km atau 160 mil. Perbatasan ini melewati daerah-daerah seperti Cheshire dan Herefordshire. Sedangkan batas wilayah laut di sebelah barat daya Inggris berbatasan dengan Laut Catholic Sea memisahkan Inggris dari wilayah Atlantik Utara dan Irlandia. Di sebelah selatan, Laut Inggris atau English Channel memisahkan Inggris dari dataran Eropa, khususnya dari Prancis. Jarak sempitnya adalah di Selat Dover, Strait of Dover yang hanya sekitar 33 km atau sekitar 20 mil. Di wilayah timur, Inggris berbatasan dengan Laut Utara atau North Sea, membatasi Inggris dari negara-negara Eropa seperti Belanda, Belgia, dan Norwegia. Nah, di barat laut, Inggris berbatasan dengan Laut Irlandia atau Irish Sea, memisahkan Inggris dari Pulau Irlandia yang terdiri dari Republik Irlandia dan Irlandia Utara yang merupakan bagian dari Britania Raya. Pemimpin dan proses pemilihan pemimpin di Inggris. Pemimpin di Inggris, raja atau ratu sebagai kepala negara. Raja atau ratu saat ini bersifat seremonial dan simbolis. Mereka adalah simbol persatuan dan kesinambungan negara. Mereka membuka dan menutup parlemen, memberikan persetujuan terhadap
undang-undang kerajaan dan memainkan peran dalam acara-acara kenegaraan, namun mereka tidak terlibat dalam pengambilan keputusan politik sehari-hari. Pewarisan tahta kerajaan bersifat turun-menurun. Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan bertanggung jawab atas jalannya negara. Mereka memimpin kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang memimpin berbagai departemen pemerintah. Perdana Menteri diangkat oleh Raja atau Ratu, tetapi secara konvensi. Raja atau Ratu menunjuk pemimpin partai yang memenangkan mayoritas kursi di Dewan Rakyat atau House of Commons dalam pemilihan umum. Lalu, proses pemilihan pemimpin. Pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen. Pemilihan umum diadakan setidaknya setiap 5 tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Rakyat. Inggris menggunakan sistem first past the post, di mana kandidat yang memenangkan suara terbanyak di setiap daerah pemilihan atau konstituensi terpilih menjadi anggota parlemen. Pembentukan pemerintahan. Partai politik yang memenangkan mayoritas kursi di Dewan Rakyat atau mampu membentuk koalisi dengan partai lain untuk mencapai mayoritas berhak membentuk pemerintahan. Pemimpin partai tersebut kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Raja atau Ratu. Peran parlemen. Parlemen yang terdiri dari Dewan Rakyat dan Dewan Bangsawan atau House of Lords memegang kekuasaan legislatif. Mereka membuat undang-undang, mengawasi kinerja pemerintah, dan menyetujui anggaran negara. Dewan Rakyat memiliki kekuasaan yang telah besar daripada Dewan Bangsawan. Baik, saya akan menjelaskan terkait bentuk pemerintahan negara Inggris. Bentuk pemerintahan negara Inggris yaitu monarki konstitusional atau monarki parlementer. Monarki konstitusional yaitu bentuk pemerintahan yang kepala negara serta kepala pemerintahannya berbeda. Kepala negara Inggris adalah ratu, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Bentuk pemerintahan monarki yang dianut negara Inggris ini menitik beratkan kekuasaan pemerintah terdapat pada kabinet atau Perdana Menteri dan para menteri. Jadi, Perdana Menteri inilah yang bertugas sebagai penyelenggaraan pemerintah. Di samping itu, Ratu atau Raja sebagai kepala negara menjadi simbol keagungan, kedaulatan, dan persatuan negara, namun tidak memiliki kekuasaan politik. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem pemerintahan Inggris yang mana negara Inggris itu menerapkan hukum parlementer dalam sistem pemerintahan mereka. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem pemerintahan parlementer? Yaitu sebuah sistem pemerintahan yang mana sistem memberikan peran utama kepada parlemen atau badan legislatif untuk menjalankan pemerintahan di negara tersebut. Nah, kemudian dari mana sih sistem parlementer itu lahir? Sistem parlementer itu lahir dari adanya tanggung jawab seorang menteri. Jadi itu kepala negara, dia tidak dapat diganggu gugat, sedangkan penyelenggaraan pemerintah ada di tangan dari Perdana Menteri itu sendiri. Nah, negara Inggris juga menerapkan sistem dua partai atau disebut dengan two-party system, yaitu Partai Konservatif dan Partai Buruh. Adapun ciri-ciri dari sistem parlementer yaitu yang pertama, kepala negaranya itu bisa raja atau ratu, namun dia tidak bertanggung jawab atas segala kebijakan yang diambil oleh kabinet. Serta yang kedua, kepala negara itu hanya sebagai simbol negara, karena yang menjadi kepala pemerintahan itu adalah Perdana Menterinya itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah parlemen mempunyai kekuasaan sebagai badan perwakilan dari dan lembaga legislatif itu sendiri. Kemudian yang keempat, eksekutif atau kabinet bertanggung jawab kepada legislatif. Nah, jadi maksudnya itu jika parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya kepada menteri, maka kabinet harus mengembalikan mandat kepada kepala negara itu kembali. Kemudian yang terakhir seperti yang saya sampaikan, bahwa dalam dua sistem partai yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet sekaligus Perdana Menteri adalah ketua partai politik dari pemenang pemilu itu sendiri. Terima kasih.
Selanjutnya yaitu bentuk konstitusi negara Inggris. Konstitusi negara Inggris memiliki bentuk yang unik dan berbeda dari negara-negara yang lain. Secara umum, Inggris tidak memiliki konstitusi yang tertulis atau berbentuk formal dan dokumen konstitusional seperti negara-negara lain. Konstitusi Inggris bersifat tidak tertulis dan lebih tepatnya disebut konstitusi yang terurai. Bentuk konstitusi Inggris ini terbentuk dari beberapa sumber hukum yang berbeda yang mencakup yang pertama yaitu undang-undang atau statute law. Sebagai contohnya yaitu Magna Carta 1215, selanjutnya The Bill of Rights 1689, Acts of Union 1707, Parliament Acts 1911 dan 1949 yang membatasi kekuasaan House of Lords. Lalu yang selanjutnya yaitu praktik dan kebiasaan atau biasa disebut dengan convention. Konvensi adalah kebiasaan atau praktik yang diikuti dalam sistem pemerintahan meskipun tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Contohnya yaitu kebiasaan bahwa Perdana Menteri harus berasal dari anggota parlemen yang memiliki mayoritas dukungan di House of Commons. Yang ketiga yaitu putusan peradilan atau case law. Sistem common law yang dianut oleh negara Inggris memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan hukum konstitusional di negara ini. Lalu selanjutnya yaitu dokumen sejarah. Dokumen-dokumen sejarah yang seperti Magna Carta dan Petition of Right memainkan peran penting dalam menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam kebebasan individu dan pembatasan kekuasaan pemerintahan. Lalu yang terakhir yaitu prinsip-prinsip dasar atau biasanya disebut dengan fundamental principle. Prinsip-prinsip dasar yang membentuk sistem pemerintahan Inggris seperti supremasi hukum dan parlementarisme yang merupakan bagian dari struktur konstitusional meskipun tidak diatur secara tertulis.